Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Time Talk dengan tema Adu Kuat di Partai Beringin. Sebelum kita lanjutkan, kami akan tampilkan pernyataan dari Abu Rizal Bakri terkait pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Kita lihat jumlahnya nanti berapa. Kalau seumpamanya memang jumlahnya banyak seperti apa yang disampaikan, maka tentu saya dosa kalau saya tidak menyikapi itu dengan positif. Sejauh ini hitungan banyak yang sudah saya ketahui 463 dari 560 surat yang meminta saya untuk mencalonkan, dan mereka mengatakan saya akan mencalonkan, mendukung dan memilih. Jadi suratnya 463 dari 500. Ya, langsung saya ke Mas Hanta nih. Mas Hanta, kalau pertanyaannya salahkah jika Ical maju lagi? Apa jawaban Anda? Kalau jawabannya singkat memang tidak salah. Tetapi karena demokrasi siapapun boleh. Tapi persoalan begini, menurut saya Golkar sebagai institusi partai modern ya tentu, partai paling senior tentu memiliki tidak sekedar siapa menjadi ketua umum, tapi melihat prospek masa depan Golkar ke depan seperti apa. Tadi misalnya dari dua Pak Nurdin maupun Kang Agun tadi soal captive market Golkar, saya pikir itu penting. Karena ini yang harus dipikirkan oleh Golkar. Kita tahu kekuatan Golkar itu mengalami degradasi pelan-pelan. Kursinya sekarang itu 91. Dalam sejarah Golkar belum pernah kursinya di bawah 100. Kebetulan tesis saya tentang Golkar. Jadi saya ngikutin perjalanan Golkar, kan menarik, seksi Golkar ini. Wajar kalau terus kita bahas. Tapi mana yang harus diutamakan? Apakah pemilih yang harus diutamakan atau meletakkan ada kaitannya. Karena itu, karena kalau gitu kita loncat saja. Karena kita bicara kepemimpinan, begini, Pak Abu Rizal Bakri juga adalah kader. Cuma persoalannya yang muncul belakangan ini, lawan-lawannya ini adalah lapis kedua, generasi lapis kedua kalau kita bagi. Dan Pak Abu Rizal Bakri itu adalah lapis pertama. Kalau saya bicara dalam konteks untuk mengadvokasi nilai-nilai demokrasi, termasuk Golkar sebagai aset demokrasi Indonesia, maka kita tentu mendorong perlu regenerasi di Partai Golkar. Kita mendorong agar ada proses demokratisasi. Dua hal, satu, panggungnya harus demokratis, terbuka, aturannya bisa membuka ruang kepada semua untuk terlibat, bertarung, dan seterusnya. Yang kedua, juga menjamin ada regenerasi. Ada regenerasi, meskipun tadi Pak Nurdin mengatakan Pak Abu Rizal Bakri sudah memiliki konsep besar tentang konsep Indonesia negara kesejahteraan 2045 dan seterusnya. Itu menarik, tetapi kan ada regenerasi. Misalnya paling tidak kalau bahasa akademiknya kan faksi, tapi bahasa lebih netralnya adalah gerbong. Kalau itu misalnya Pak Abu Rizal Bakri memberi kesempatan kepada Pak Nurdin Halid misalnya akan maju besok, itu akan jauh lebih menarik. Jadi kan kalau saya menangkap dari Pak Nurdin, saya sepakat, substansinya ditangkap. Bukan persoalan Pak Ical atau bukan, tapi ada konsep besar yang akan diperjuangkan. Nah, untuk memperjuangkannya itu tidak harus seorang Abu Rizal Bakri menurut saya ya. Bisa kader-kader di lapis kedua dan seterusnya. Nah, kalau bicara dalam konteks itu, maka saya bicara juga di konteks realistis. Kalau realistis sulit. Dari 7 nama yang menantang Pak Abu Rizal Bakri, semua punya peluang sama. Tetapi kalau lebih realistis, ibarat kelas, ada kelas 6 bertarung main bola di sekolah SD dengan kelas 2, kelas 3 agak susah juga. Sulitnya kenapa Pak? Ya karena incumbent, beliau sudah senior, jam terbangnya tinggi, menjadi patron dalam politik itu kan punya link yang kuat, punya sumber daya yang kuat, kemudian punya kapasitas yang kuat. Nah, kalau diukur dari 3 senioritas ini, tentu Pak Ical cukup jauh jomplang dibandingkan yang lain. Jadi 7 nama kelasnya Pak JK, kelasnya tidak punya peluang sama sekali ya? Bukan, tidak. Maksud saya kelasnya Pak Abu Rizal Bakri ini adalah Pak Yusuf Kala. Pak Akbar Tanjung. Jadi kalau misalnya Pak JK maju lagi, tetapi saya tidak mendorong juga sebenarnya. Kalau bicara realistis, itu bukan regenerasi lagi berarti Pak? Iya, Pak JK yang bertarung hari ini lagi, tapi kita mengulang 2004. Berganti, kalau dulu namanya Akbar Tanjung, sekarang berganti nama Abu Rizal Bakri. Bertarung dengan seorang wapres yang bernama Yusuf Kala. Kan kurang menarik. Nah, cuma maksud saya, kalau misalnya Pak Abu Rizal Bakri bertarung dengan Pak JK dan Akbar Tanjung, itu menarik tontonannya. Kalau hari ini 7 nama itu bertarung dengan kelompok Pak Abu Rizal Bakri mendorong Pak Nurdin, itu juga menarik. Yang kurang menarik kalau Pak Abu Rizal Bakri bertarung dengan lapis kedua tadi. Itu yang saya pikir kalau kita bicara dalam kontestasi ya. Tapi lebih penting dari itu menurut saya Golkar juga ingin mendorong demokratisasi. Kalau misalnya Pak Abu Rizal Bakri memulai, teman-temannya Pak ARB seperti Pak Wiranto di Hanura dulu yang semua peserta konvensi Partai Golkar ya. Kemudian Pak Prabowo di Gerindra, Pak Surya Paloh di Nasdem dan seterusnya.
akan terdorong melakukan regenerasi. Kalau Golkar tidak memulai, saya agak pesimis juga partai lain akan mengikuti. Ini bagus nih. Iya. Kalau beliau mengatakan demokratisasi harus menjadi panggung yang harus dilakukan oleh Partai Golkar. Tapi jangan kita bicara demokrasi, kemudian kita hendak menghalangi seseorang untuk maju. Itu tidak demokratis namanya, gitu. Itu justru terdengar dari kubu Abu Rizal yang katanya ada penambahan peraturan, Pak. Oh, enggak. Saya ketua organisasi daerah, ya. Ini tadi malam rapat pleno ada Bung Agung, saya mengatakan saya mengawal ini Rapimnas dengan Munas, dengan konstitusi partai. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi maupun nanti tata tertib yang mengikat seluruh yang punya hak suara. Itu yang kita kawal. Tapi saya mengatakan begini, bahwa demokratisasi dalam sebuah partai itu sebuah keharusan, ya. Tetapi regenerasi bukan sebuah keharusan. Kenapa? Tergantung tantangan daripada yang dihadapi oleh partai itu. Tergantung visi misi yang akan diemban oleh partai itu. Jadi tidak mulai sebuah regenerasi yang diidentikan dengan harus mengganti pemimpin. Yang paling penting adalah ada pembaruan pemikiran dalam rangka kesinambungan pemikiran. Oke, gitu. baik. Pak Nuri, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.